الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 31. Tunggu dulu, mana ya? As-salisu depannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8. Dari atas ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu yang ketiga. Jadi pendapat ulama yang ketiga. Jadi pendapat ulama tentang tawakal. Yang pertama adalah kita tidak usah bekerja, bertawakal saja kepada Allah, nanti rizki pasti dijamin oleh Allah. Pendapat kedua, kita harus bekerja di samping kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-salisu yang ketiga. Pendapat ketiga wahwa yaitu pendapat ketiga itu al-mukhtaru, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kama qolal Ghazali, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali berkata, at-tafsilu yaitu memerinci. Jadi harus diperinci, bukan asal tawakal lebih baik, bukan asal bekerja lebih baik, tapi harus diperinci. Nah, ini pendapat mayoritas ulama atau yang terpilih. Di antaranya adalah pendapat Imam Ghazali, at-tafsilu yaitu memerinci. Faman kana, barang siapa yang yatafarrahu, hatinya lapang, bitarkil kasbi, dengan meninggalkan usaha mencari nafkah, litto'ati, untuk ketaatan. Jadi hatinya tenang, hatinya tentram, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan pekerjaan, dia tidak bekerja. Min fikrin, berupa dia berfikir, wa zikrin, dia berzikir, wa ghairihima, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi dengan dia tidak bekerja, maka dia bisa beraktivitas ibadah lebih banyak. Nah, orang yang seperti itu wa kanal kasbu, adapun mencari nafkah, yushawishu alaihi zalika, hal itu menimbulkan keresahan hati. Jadi dengan mencari nafkah maka dia bergaul dengan manusia, lalu hatinya resah, dia susah payah, jerih payah, hatinya resah. Walam tashrif nafsahu, dan hatinya tidak merasa mulia, hatinya tidak merasa sombong, ilaman, kepada orang, yadkhulu, yang masuk, alaihi, kepadanya. Jadi dia bisa menjaga diri tidak sombong dengan tidak mencari nafkah. Dia hatinya resah kalau mencari nafkah. Ada orang yang seperti itu. Fayahmilu ilaihi syai'an, dia sanggup menerima yang sedikit. Jadi diberi Allah sedikit, dia tenang. Diberi Allah banyak, dia tenang. Jadi dia yakin akan janji Allah, lalu dia kuat terhadap jika tidak makan, dia senang terhadap pemberian Allah. Walam yatasakhatu, dan tidak merasa resah. Idza ta'assara rizquhu, jika rezekinya sulit. Jadi jika rezekinya sulit, dia tidak merasa resah. Fattawakkulu fi haqqihi afdalu,
maka bertawakal bagi hak orang tersebut afdolu lebih utama. Jadi orang yang seperti ini, orang yang kalau nggak bekerja ibadahnya lebih tenang, ibadahnya lebih tentram, maka bertawakal saja itu lebih utama. Nanti rizkinya dari mana? Rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada yang seperti itu. Itulah para waliullah, orang yang nggak kerja tapi hatinya tenang. Jadi dia yakin kepada Allah, maka orang yang seperti ini bertawakal itu lebih baik. Lima fihi minas sabri, karena dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Wa mujahadatin nafsi, dan mujahadah hatinya bersungguh-sungguh, hatinya lurus, hatinya bersih, dan hatinya tentram ketika tidak mendapatkan apapun. Maka orang tersebut bertawakal tidak usaha itu lebih baik. Wa man kana yattaribu qalbuhu, barang siapa yang hatinya guncang, wa yatasakhatu inda ta'assuri rizki, dan hatinya resah jika kesulitan mendapatkan rizki, alaihi bagi orang tersebut, wa yastashrifu ilan nasi, dan dia merasa mulia kepada manusia. Jadi dia kalau tidak bekerja dia merasa mulia. Nah, karena dia merasa dekat dengan Allah, merasa sombong, merasa mulia. Fal kasbu, maka orang ini mencari rizki afdolu itu lebih utama. Jadi orang seperti ini mencari rizki itu lebih utama. Nah, itu titik tentang orang itu terbagi tiga. Pendapat ulama terbagi menjadi tiga. Tawakal itu lebih utama, bekerja itu lebih utama. Nah, kalau pendapat mayoritas ulama itu harus diperinci, ya, dan inilah perinciannya. Masih dijelaskan tentang hal ini, wasorroha, dan menjelaskan hadhil aqwalas salasata, pendapat yang tiga ini. Siapa yang menjelaskan? Ibnu Ruslan, seorang bernama Ibnu Ruslan, fi zubadihi, di dalam kitab zubatnya, bikaulihi, dengan perkataannya. Kitab zubat itu adalah kitab fikih yang isinya nazom, yang isinya berupa nazom. Jadi isinya berupa nazom. Sebetulnya bukan hanya fikih, tetapi di dalamnya ada tauhid, ada tasawuf, dan ada fikih. Tapi fikihnya lebih banyak. Jadi kitab zubat itu berisi tauhid, tasawuf, dan fikih. Nah, fikihnya itu lebih banyak sehingga sering orang bilang zubat itu kitab fikih. Padahal kumpulan ketiga ilmu, tauhid, tasawuf, dan fikih. Jadi orang yang ingin mendalam hukum-hukum agama semuanya bisa lengkap, pelajarilah kitab zubat karangan Ibnu Ruslan. Ibnu Ruslan pernah berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu salah satu nazomnya. Ya, amal yang tidak dibarengi dengan ilmu maka akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab itu isinya nazom. Tapi berisi dengan ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Nah, ini ada penjelasan nazom di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan berkaitan dengan tawakal. Ini penjelasannya yang tadi cuma berupa nazom. Kita baca. Waqtalafu, ulama berbeda pendapat. Farojahat tawakkulu. Yang pertama adalah menganggap tawakal itu lebih utama. Farojaha lebih unggul. At-tawakkulu, tawakal. Jadi pendapat ulama pertama, tawakal tidak bekerja lalu yakin kepada jaminan Allah itu lebih utama. Wa akharuna, ulama yang lain berpendapat al-iktisabu afdolu, mencari nafkah itu lebih utama.
Jadi cari nafkah dulu, lalu setelah itu tawakal. Cari nafkahnya dengan sungguh-sungguh, dengan usaha, lalu tawakal kepada Allah, itu lebih utama. Wassalisu, pendapat yang ketiga, al-mukhtaru, dan inilah yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, ayyufassila, yaitu memerinci sifat orang tersebut. Sifat orang tersebut itu bagaimana? Maka yang tepat itu tawakal atau bekerja. Saya ulang dari awal. Wakhtalafu, para ulama berbeda pendapat tentang tawakal. Farojahat tawakkulu, pertama mereka menganggap tawakal itu lebih unggul, lebih utama. Wa akharuna, dan ulama yang lain, al-iktisabu, mencari nafkah itu afdalu, lebih utama. Wassalisu, pendapat yang ketiga, al-mukhtaru, itu adalah pendapat yang dipilih. Ayyufassila, yaitu memerinci manusia itu sendiri. Wa bikhtilafin nasi ayyun zala, berbeda-beda manusia maka berbeda juga tempatnya. Min ta'atillahi ta'ala asaron, dari taat kepada Allah dia lebih bersemangat. Jadi ada orang yang semangat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. La sakhiton, tidak marah. Ar-razaqahu tu'sara, jika rezekinya sulit. Jadi orang ada yang tidak marah, tetap tenang jika rezekinya sulit, dan dia taat kepada Allahnya itu senang, maksimal. Walam yakun, dan orang itu tidak mustasyrifan, sombong, li rizki, kepada rizki, li min ahadin, kepada seseorang pun, bahkan min ilahil kholqi, kepada Tuhannya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kalau diberi rizki, tidak diberi rizki, rizkinya mengalir, dia merasa sombong, lalu berkata, saya lebih mulia, saya ibadahnya banyak, lalu orang-orang lain tidak, sedikit ibadahnya, sehingga saya merasa lebih mulia. Nah, orang yang seperti ini lebih utama usaha daripada dia tawakal tidak usaha, karena dengan tidak usaha dia merasa sombong, merasa dekat dengan Allah, lalu merasa orang lain lebih rendah dari dirinya. Nah, orang yang seperti ini berarti mustasrifan, merasa mulia, merendahkan orang lain di dalam hatinya. Jadi ini di dalam hatinya, orang lain nggak tahu. Maka orang yang seperti ini masih merasa mulia, masih merasa hebat di hadapan orang lain, maka orang ini memiliki sifat sombong, maka sebaiknya dia usaha. Nah, orang yang tidak memiliki sifat mustasrifan li rizki, tidak sombong, merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini bertawakal, tidak usaha, itu lebih bagus. Fa innaza, karena sesungguhnya ini yang telah disebutkan itu, dia tekun taat pada Allah, tidak marah rezekinya sulit, lalu tidak sombong kepada orang lain, ini fi haqqihi, di dalam haknya, at-tawakkulu, bertawakal itu aula, lebih utama. Wa illa, dan jika tidak, ini illa yang asalnya inla. Jadi illa itu ada yang artinya kecuali, huruf istisna. Ada illa itu asalnya inla. Dan jika tidak seperti itu, dia malas taat pada Allah. Lalu kalau dia dapat rezekinya sedikit, dia hatinya tidak senang, lalu dia merasa sombong. Jika tidak, al-iktisabu afdolu, maka mencari rizki itu lebih utama. Jadi kesimpulannya adalah kita tetap bertawakal kepada Allah. Posisi kita yang imannya lemah,
lalu kita tetap berusaha. Usahanya harus maksimal, usahanya harus sungguh-sungguh, lalu tetap bertawakal kepada Allah. Jika kita tidak diberi sesuai dengan keinginan kita, kita pasrah, itu berarti kehendak Allah lebih baik daripada pemikiran-pemikiran kita. Jadi kita posisi orang yang bertawakal kepada Allah sambil tetap berusaha, Ada posisi yang disebut dengan tajrid, yaitu tanpa usaha lalu rezekinya mengalir. Itulah para waliullah. Ada lagi tajrid tapi lewatnya anak, lewatnya orang lain, itu juga bisa, yaitu orang yang sudah tua lalu anak-anaknya semua berbakti kepadanya. Tiap bulan dia dapat kiriman, maka orang tersebut tidak usaha itu lebih bagus daripada dia usaha. Misalnya dapat kiriman anak melebihi kebutuhan hidupnya, lalu dia berkata, saya tidak mau bergantung kepada anak, saya mau buka usaha sendiri dengan modal yang tadi diberikan anak. Nah, ini berarti dia menurun tingkat ibadahnya kepada Allah. Yang benar adalah urusan dia udah ibadah saja kepada Allah, rizkinya sudah dijamin oleh Allah lewat anak yang berbakti kepadanya. Ya, jadi tinggal kita ibadah, doain anak, kemudian mendoakan, bersedekah, taklim rajin dan seterusnya, itu jauh lebih bermanfaat. Jadi tajrid itu ada dua. Ada yang Allah, tajrid itu tidak usaha. Tajrid itu ada dua, tidak usaha itu ada dua. Ada yang seperti waliullah, tinggal angkat tangan, rezeki benar-benar turun. Atau dia macul, keluar emas, benar-benar emas. Nah, itu tajrid yang tingkat tinggi. Nah, ada tajrid yang berikutnya, tidak usaha berikutnya, yaitu Allah anugerahkan orang lain untuk membantunya, yaitu biasanya anak yang berbakti atau murid yang berbakti. Itu disebut dengan tajrid. Nah, orang yang tajrid ini jangan berpikir usaha, tapi berpikirlah membaguskan ibadah kepada Allah. Jadi isinya membaguskan ibadah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Orang yang kalau nggak usaha, dia nggak dapat rezeki, maka dia usaha dan tetap bertawakal kepada Allah. Ya, jadi tidak boleh mengandalkan orang lain, ingin dikasihani, itu tidak boleh. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan